Bahkan beberapa ulama meriwayatkan tidak hanya bahasa burung, seluruh hewan binatang beliau mampu. Dan itu tidak akan pernah dimiliki sama orang setelah beliau. Jadi kalau ada orang bisa mengatakan bisa bahasa semut, bisa bahasa hewan, itu pasti dusta. Karena setelah Nabi Sulaiman tidak akan ada yang mampu. Doanya tadi itu, jangan berikan kekuasaan ini kepada orang setelah. Nah pertanyaannya, bolehkah kita minta dunia sebegitu besarnya untuk kita, Pak? Boleh enggak? Ya sini contohnya boleh. Tapi kita harus mengukur kemampuan diri kita. Nabi Sulaiman minta kerajaan, ya Allah berikan saya kerajaan dan kekuasaan yang tidak dimiliki orang setelahku. Itu karena beliau tahu di tangannya, kerajaan di tangannya ini akan memberikan maslahat bagi umat Islam, bagi kaum muslimin, bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lihat ya kisahnya Bani Israel itu, Pak. Setelah meninggalnya Nabi Musa, kemudian diganti sama Nabi Yusya bin Nun. Setelah meninggal Yusya bin Nun, Bani Israel itu terpecah belah, Pak, menjadi sekian kabilah. Mereka saling berperang. Sampai masa Nabi Daud masih seperti itu. Bapaknya Nabi Sulaiman. Nanti di masanya Nabi Sulaiman baru mereka bersatu. Dengan kekuasaannya dia mampu menyatukan Bani Israel. Dan luar biasa, Pak. Nabi Sulaiman ini sebagai seorang raja lengkap semuanya diberikan oleh Allah kepada beliau. Makanya beliau mengatakan wa utina min kulli syai. Kita itu sudah diberikan semuanya. Dari ekonominya, terkaya, Pak. Raja terkaya pada masa itu. Bahkan beberapa peneliti arkeolog dari orang Israel, Pak, ya. Mereka termasuk orang yang mengagungkan Nabi Musa, Nabi Sulaiman. Mereka itu mulai meneliti dari manakah kekayaan Nabi Sulaiman. Mereka menggali sehingga menemukan terowongan-terowongan bekas galian tambang. Diperkirakan sekitar 3000 tahun lalu ini terowongan. Ini kemungkinan di kerajaan Nabi Sulaiman masanya. Jadi dari situ kekayaannya. Kemudian dari segi pasukan, kekuatan, keamanan, pertahanan militer, kita tahu, Pak, Nabi Sulaiman itu pasukannya tidak hanya dari golongan manusia, tapi juga dari golongan jin dan hewan, binatang buas. Jadi kalau saya bayangkan jika Nabi Sulaiman hidup di zaman ini, tidak ada negara yang tidak mampu beliau taklukkan. Meskipun dengan persenjataan lengkap, Pak. Kalau sudah jin yang membantu, bagaimana caranya? Bahkan diriwayatkan, disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, karena muaskaruhu mi'ata farsah fi mi'ah. Jadi perkemahan pasukannya Nabi Sulaiman jika berkumpul menjadi satu itu sebesar 5 farsah meter persegi. Jadi 5 farsah 5 kali 5 kali 5 mohon maaf, mi'ata farsah 100 farsah 100 kali 100. Satu farsah itu sekitar 5,5 km dikali 100 sekitar 750 km persegi. Itu muaskar perkemahan bala tentaranya itu seluas 750 km persegi. Bayangkan itu. Seberapa luas itu, Pak? Seberapa luas itu? Ada yang mengatakan 250 km perseginya itu dari golongan manusia, 250-nya dari golongan jin, 250-nya dari golongan burung, 250-nya dari golongan hewan-hewan buas. Bayangkan itu. Tidak ada kemampuan raja yang bisa mampu menyatukan pasukan satu padu dari semua kalangan, dari semua jenis manusia, jin, hewan. Jadi kalau hidup di zaman ini Israel tidak bisa apa-apa, Pak. Biar senjatanya sekuat apa. Maka dikatakan beliau ini raja yang tidak, kemampuannya, kerajaannya tidak akan bisa disaingi sampai manusia akhir zaman sekalipun nanti. Bahkan dikatakan juga karena lahu alfu baiti min qawarir. Nabi Sulaiman punya 1000 rumah yang terbuat dari kaca. Di zaman itu, Pak, ya, bangunan dari kaca itu tidak didapati kecuali milik beliau. Kalau di zaman ini kan bangunan kaca biasa. 1000 rumah dari kaca. Itu arsiteknya para jin, Pak. Arsiteknya para jin. Dan hanya dibangun sekejap mata. Bayangkan peradaban mana yang bisa menyaingi peradaban yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman? Tidak ada.